Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala tabaraka ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbihi sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadirin siswa-siswi SMK 2 Cikarang Barat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita mengadakan pesantren Ramadan yang insyaallah pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa materi yang terkait dengan kegiatan tersebut. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat-nikmat kepada kita. Tentunya yang pertama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat menghirup udara segar di kesempatan hari ini. Yang kedua, salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya, dan tentunya orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau sampai akhir zaman. Siswa-siswi SMK 2 Cikarang Barat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, kita tahu bahwa seluruh kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah saum Ramadan. Tentunya seluruh kaum muslimin yang sudah dalam keadaan mukallaf, sudah balik, itu sudah diwajibkan atasnya untuk melaksanakan puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan ini tentunya sudah diwajibkan oleh Rasulullah SAW sejak 14 abad yang lalu. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya tentunya juga harus mengikuti jejak-jejak beliau. Dan perlu kita tahu juga bahwa puasa Ramadan ini merupakan bagian daripada rukun Islam yang 5. Yang pertama ada syahadat, salat, kemudian ada puasa. Itu puasa Ramadan yang wajib bagi kita. Siswa-siswi SMK 2 Cikarang Barat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dalam masalah puasa Ramadan kita tahu ini wajib. Namun barangkali dalam hati kita yang paling dalam terbesit sebuah pertanyaan. Kenapa sih puasa Ramadan ini diwajibkan? Atau kenapa sih kita harus melaksanakan puasa? Dan tema inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Perlu kita tahu bersama bahwa puasa Ramadan yang tadi sudah disampaikan di awal sudah termaktub dalam Al-Quran atas kewajiban puasa tersebut. Namun pertanyaan ini sepertinya wajar juga kalau terbesit dalam hati kita. Kenapa? Karena kita umat Nabi Muhammad SAW itu memang diajarkan oleh para salafus saleh untuk mengamalkan sebuah amalan dengan ilmu. Jadi wajar kalau misal kita bertanya dalam hati kita, kenapa sih puasa Ramadan ini wajib? Kenapa sih harus melaksanakan puasa Ramadan? Itu wajar. Karena memang kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad untuk melaksanakan sebuah amalan dalam Islam atas dasar ilmu. Sebagaimana para salaf mengatakan, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu harus ada sebelum beramal dan juga berkata. Siswa-siswi SMK 2 Cikarang Barat yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu paling enggak kita harus mengetahui ada beberapa poin yang mana dari poin-poin itu kita tahu bahwa kita jadi harus melaksanakan puasa Ramadan. Baik, yang pertama, ya paling tidak ada 5 poin yang mana ini menjadi alasan yang paling kuat bagi diri kita untuk melaksanakan puasa Ramadan. Yang pertama adalah bahwa puasa Ramadan ini
adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dari ayat ini menjelaskan bahwa puasa Ramadan adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin. Melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk ketaatan kepadanya. Jadi kalau kita melaksanakan puasa Ramadan, itu sudah berarti kita sedang menjalankan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa Ramadan ini atau puasa ini itu juga sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum Islam. Apa tujuannya? Yaitu agar kaum muslimin itu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna takwa yang paling ringkas? Yang paling ringkas adalah kita mengerjakan segala bentuk perintah-perintahnya dan kita meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita melaksanakan puasa Ramadan, berarti kita telah menjalankan atau kita telah melaksanakan sebuah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus melaksanakan puasa? Yang kedua adalah karena fadhailnya atau karena keutamaannya. Keutamaan pertama adalah bahwa puasa Ramadan ini dapat menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Tentunya kita sebagai umat manusia, hal yang paling kita inginkan ketika kita meninggal dunia adalah seluruh dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita suci kembali sebagaimana anak yang baru lahir, gitu. Ya, makanya apa cara-caranya banyak, dan salah satunya adalah kita melaksanakan puasa Ramadan. Ini termaktub dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu apa? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma Ramadana, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan imanan, dengan sebuah keimanan, dengan sebuah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ma taqaddama min dhanbi, yang telah lalu. Ya, makanya kalau kita melaksanakan puasa Ramadan dengan dua syarat, satu iman kepada Allah, artinya ada keyakinan penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah harus ada rasa mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, dengan dua syarat ini maka kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fadhail yang pertama yang barangkali ini menjadi alasan kuat untuk kita melaksanakan puasa Ramadan. Artinya apa? Kalau kita melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan dan dengan ikhtisab mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Baik. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kita melaksanakan puasa Ramadan itu kita akan mendapatkan dua kebahagiaan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lis-shaim farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Lis-shaim, bagi orang yang berpuasa, farhatan, ada dua kebaikan atau ada dua kebahagiaan yang dia dapatkan bagi orang yang puasa. Farhatun, kebahagiaan pertama apa? Kebahagiaan yang pertama adalah farhatun inda fitrihi, yaitu dia dapat ketika dia berbuka puasa. Jadi tidak ada satu hal pun yang diinginkan bagi orang yang berpuasa selain adzan maghrib. Betul tidak? Betul. Ya. Orang yang berpuasa seluruhnya menunggu adzan maghrib. Kenapa? Dia ingin segera berbuka, ingin menghilangkan dahaganya. Ketika berbuka, apa yang dirasakan? Bahagia. Bahagia sekali. Itulah kebahagiaan yang didapatkan oleh orang berpuasa yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua yang didapatkan bagi orang yang berpuasa adalah farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan nanti ketika bertemu dengan Rabb-nya. Ya, karena orang yang berpuasa itu punya kekhususan di sisi Allah. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi bahwa apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulu amali ibni Adam."
setiap amal anak keturunan Adam, yudha'af, itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Ya, bi asyri amsalihha, dengan 10 kali kelipatan. Illa sab'i mi'atin dhi'f, sampai 700 kali lipat. Itu lipatan amalan Ibnu Adam kalau dia melakukan sebuah amalan-amalan di bulan Ramadan. Qala azza wa jalla, bahwa illa shaim, kecuali puasa. Ya. Fa innahu li, karena puasa itu khusus untukku. Ya. Karena puasa yang dilaksanakan oleh manusia, oleh hambaku, itu khusus untukku, kata Allah. Ya. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya khusus. Ya. Saya begitu. Kenapa? Wa yada'u, karena dia telah meninggalkan syahwatahu, meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dan meninggalkan makanan dan minumannya, li ajli, karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi sekali lagi bahwa kenapa kita harus melaksanakan ibadah saum atau puasa? Karena kita akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah kebahagiaan ketika kita berbuka puasa, dan kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Rabb kita. Siswa-siswi SMK 2 Cikarang Barat yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah bahwa orang yang berpuasa itu akan dimasukkan dalam surga. Sebagaimana hadis Nabi SAW, inna fil jannati bab, sungguhnya dalam surga itu ada sebuah pintu, yuqalu royan, yang dinamakan pintu ar-royan, la yadkhulu minhu shaim, yang tidak akan dimasuki kecuali orang yang berpuasa. Makanya khusus, ya, kalau yang melaksanakan saum atau puasa di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan kekhususan, yaitu masuk surga dari pintu yang khusus yang disebut dengan pintu ar-royan, dan pintu itu tidak akan dimasuki kecuali dengan orang yang puasa. Kemudian yang terakhir, yaitu orang yang berpuasa, orang yang melaksanakan saum Ramadan, dia akan mendapatkan sebuah kebaikan dalam dirinya, kepribadian mulianya akan muncul. Jadi puasa itu termasuk membentuk kepribadian yang mulia atau akhlakul karimah. Itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man lam yada', barang siapa yang belum bisa meninggalkan qaulaz zur, perkataan yang kotor, perkataan yang buruk, ya, perkataan yang tidak terpuji, wal amalu bihi, atau mengerjakan kerjaan tersebut, ya, laisa 'alallahi hajah, maka Allah enggak akan butuh sama dia, ya, fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, Allah tidak akan butuh terhadap apa yang dia tahan dari minum dan makannya, dari dahaga yang dia rasakan. Dia tidak akan mendapatkan itu. Allah enggak butuh dengan itu semua. Artinya apa? Dari sini kita tahu bahwa puasa itu mengajarkan kita untuk menahan dari segala bentuk perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terbentuklah kepribadian yang baik. Terbentuklah kepribadian yang memang itu dianjurkan oleh Rasul kita, yaitu akhlakul karimah. Karena ada kaitannya akhlak dengan akidah. Ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqan. Yang paling sempurna iman seseorang itu adalah yang paling baik akhlaknya. Siswa-siswi SMK 2 Cikarang Barat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 hal yang barangkali menjadi motivasi buat kita, yang menjadi dorongan buat kita untuk kita melaksanakan saum Ramadan agar puasa kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dicatat sebagai amal soleh dan pahala di sisinya. Barakallahu fikum. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.